Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagas Raflianto dan saya dari kelompok 12. Di kelompok 12 ini saya bersama teman saya yaitu M. Lutfi Masdin. Jadi langsung saja ke materi Language Assessment Principle and Issue, Basic Concept. Dan what is test? Pertama, test is a method. Kedua, a test must measure. Ketiga, a test measure an individual ability, knowledge, or performance. Dan yang keempat adalah a test measure a given domain. Pertama, test is a method. Sebuah tes harus memenuhi syarat, yaitu metode yang digunakan bersifat eksplisit atau jelas dan struktural. Kemudian apabila sebuah tes pilihan berganda harus memiliki satu jawaban yang benar. Kemudian sebuah tes isian atau uraian memiliki rubrik penilaian. Sebuah tes wawancara atau lisan harus memiliki pertanyaan-pertanyaan dan sebuah daftar penilaian. Berisikan respon apa saja yang diharapkan oleh pelaksana tes. Jadi sembari memberi pertanyaan, si penanya harus memiliki rubrik penilaian yang berisi kategori skor nilai. Yang kedua, a test must measure. Sebuah tes harus diukur atau mempunyai ukuran. Beberapa tes mengukur kemampuan umum beserta a test must measure. Sebuah tes harus diukur atau mempunyai ukuran. Beberapa tes mengukur kemampuan umum peserta, namun beberapa tes menguji kemampuan spesifik seseorang. Kalau instrumen penilaian tidak jelas, maka itu tidak bisa dikatakan sebuah tes. Kemudian, a test measure an individual ability, knowledge, or performance. Pembuat tes harus mengetahui siapa sasaran target dari tes yang dibuat. Apa saja pengalaman seorang target? Apa yang telah dipelajari? Apakah sesuatu dengan bidangnya? Sebuah tes bahasa umumnya menilai kemampuan seseorang dalam hal berbicara, menulis, menyimak, dan membaca. Sebuah tes reading comprehension memiliki sebuah tes bacaan yang memiliki poin-poin pertanyaan yang mewakili kemampuan membaca seseorang tersebut, sehingga kita dapat mengetahui kemampuan dalam membaca tes secara umum. Intinya, tes harus mengukur kemampuan seorang terhadap sesuatu yang umumnya ia sudah pelajari. Dan yang keempat adalah yang keempat adalah a test measure a given domain. Tes mengukur bidang yang dipelajari. Tes untuk siswa SMA dan seorang mahasiswa tentu jelas berbeda. Begitu pula tes yang diperuntukkan bagi mahasiswa bahasa Inggris dan mahasiswa matematika. Jadi sesuai dengan domainnya. Mungkin itu dulu dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, M. Lutfi Masdin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Masdin dari kelompok 12. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi yang Bagas Raflianto jelaskan tadi. Oke, langsung saja lanjutan materinya. Bagaimana Anda tahu apakah sebuah tes adalah tes yang baik atau tidak? Apakah itu dapat diatur dalam batasan yang diberikan? Apakah itu bisa diandalkan? Apakah itu mengukur apa yang Anda ingin ukur? Pertanyaan ini dapat dijawab melalui 3 kriteria klasik untuk menguji sebuah tes praktis. Sebuah tes practicality, reliability, dan validity. Oke, langsung saja. Yang pertama itu adalah practicality. Ciri pertama dari tes yang efektif adalah kepraktisan. Kepraktisan berkaitan dengan pertimbangan biaya tes, alokasi waktu, tes administrasi, sumber daya manusia, konstruksi tes, dan penilaian tes. Sebuah tes yang baik harus relatif rendah biaya, harus terjangkau oleh siswa atau peserta tes. Yang kedua adalah reliability. Ciri kedua dari tes yang baik adalah reliabilitas.
Keandalan berarti konsistensi, yaitu konsistensi dalam kaitannya dengan siswa atau peserta tes, penilai atau pencetak skor, administrasi tes, dan tes itu sendiri. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keandalan penilaian. Untuk mendapatkan skor yang dapat diandalkan dari peserta tes, kita harus yakin bahwa peserta tes berada dalam kondisi fisik dan mental yang baik saat mengikuti tes. Seorang peserta tes yang tidak sehat, kelelahan, atau dalam suasana hati yang buruk pada saat mengikuti tes mungkin tidak dapat berkonsentrasi, dan karena itu tidak dapat menunjukkan yang terbaik atau nyata kinerja. Dengan kata lain, hasil tes yang mungkin tidak dapat diandalkan, peserta tes yang tidak terbiasa dengan prosedur melakukan tes akan juga tidak dapat mencapai kinerja yang optimal dalam ujian ini. Pada gilirannya, membuat hasil tes tidak dapat diandalkan. Hasil tes yang tidak dapat diandalkan juga mungkin ditunjukkan ketika dalam kelompok peserta tes beberapa dari mereka terbiasa dengan tes prosedur, bahwa mereka dapat melakukan tes lebih cepat dan lebih mudah, sementara yang lain tidak terbiasa dengan prosedur tes. Lakukan tes dengan bingung dan ketidakpastian. Yang ketiga yaitu validity. Dan yang ketiga dari tes yang baik dan efektif adalah validitas. Validitas adalah biasanya diartikan sebagai tes atau penilaian yang digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Bagian ini membahas beberapa aspek yang berkaitan dengan validitas, yaitu validitas terkait konten, validitas terkait kriteria, validitas terkait konstruk, validitas konsekuensial, dan validitas wajah. Validitas terkait konten mengacu pada validitas isi tes dalam kaitannya dengan tujuannya. Misalnya, dalam prosedur belajar mengajar, kita mengajar penilaian bahasa menggunakan buku Hinton tahun 1988 tentang penilaian keterampilan bahasa. Tetapi untuk tes sumatif, kami menggunakan bahasa tes dari O'Malley dan Peirce tahun 1996, yaitu tentang penilaian otentik. Maka kami tes tidak valid ketika kami mengajarkan teks naratif kepada siswa kami dan kemudian materi tes berupa teks argumentatif. Tes kita tidak valid. Namun jika kita mengajarkan legenda Malin Kundang kepada siswa kita dan ujiannya menggunakan legenda Tangkuban Perahu, pengujian kami masih valid karena keduanya legenda termasuk dalam jenis teks naratif yang sama. Oke, mungkin cukup itu presentasi dari kami. Kami dari kelompok 12, Bagas Raplianto dan Muhammad Lutfi Masdin, mengucapkan banyak terima kasih, dan jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.